Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan wawancara pada PT Dahlia Mitra Global. Perkenalkan, nama saya Randy Renati Wisari, NIM 2330 1099. Saya Nabila Mana Aristia dengan NIM 2303 01 09. Saya Lidat Martin, NIM 2303 01 061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Gresik dan narasumber kami Bapak Indrayanto dari PT Dahlia Mitra Global. Di sini kami akan mewawancarai. Oke, untuk mulai pertanyaan yang pertama, PT Dahlia Mitra Global ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang apa dan didirikan sejak tahun berapa? Jadi PT DMG atau Dahlia Mitra Global itu berdiri mulai tahun 2004 sesuai akta pendirian dan bergerak di bidang transportasi dan logistik. Lalu lokasi perusahaan ini berada di daerah mana? Untuk kantor terakhir kami ini di Jalan Ahmad Yani 151 Frontage Timur Surabaya, ada di Kavling 1-2. Terkait badan usahanya, perusahaan ini berbadan hukum perseroan terbatas atau perseroan perorangan? Kami bentuk badan usahanya itu PT, perseroan terbatas. Kalau berbadan hukum perseroan terbatas berarti sistem kepemilikannya berdasarkan kepemilikan saham dan lebih dari satu orang ya. Maaf kalau boleh tahu ada berapa orang dan siapa saja? Mungkin bisa disebutkan cukup 2 orang aja, atau mungkin kalau keberatan nggak apa-apa, nggak perlu disebutkan namanya. Oh ya, itu kalau masalah kepemilikan itu yang utama itu ada direktur utamanya dan ada dari perusahaan yang sudah mengakuisisi PT DMG, yaitu PT Daya Matahari Utama, itu yang pemegang saham terbesarnya. Itu saja. Oke, bagaimana struktur organisasi dalam perusahaan saat ini dan siapa yang terlibat dalam manajemen serta peran masing-masing dalam perusahaan? Oke, jadi struktur organisasi kita itu, kita kan perusahaan jasa ya, jadi lebih simpel. Jadi karena yang kita jual adalah servis, kita ada struktur organisasi utama kita untuk pengarahan ya, itu dari direktur kami, ada direktur, kemudian ada divisi marketing ya, itu saya sendiri, kemudian ada divisi operasional itu dengan Pak Rudi, kemudian ada divisi supporting ekspor dan impor, itu ada Pak Fani, kemudian ada lagi yang dari sisi yang support marketing ya, marketing support itu ada 1 orang. Jadi total kita ada 6 orang untuk saat ini. Berapa jumlah karyawan yang diperlukan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik? Ya, untuk saat ini kita 6 orang sudah bisa. Selebihnya kita biasanya pakai subkon ya, artinya tenaga kerja dari tempat lain yang masih ada irisan lah dengan kerjasama kita. Jadi contohnya seperti untuk saat ini kita belum punya tracking ya, kita menggunakan subkon perusahaan tracking seperti itu. Pelayanan yang seperti apa dan apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan PT DMG ini? Pelayanan yang seperti apa saja dan apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan PT DMG ini? Oh ya, jadi layanan kami yang utama itu adalah jasa clearance dan
in clearance maupun out clearance, ekspor impor maupun domestik. Jadi artinya di situ adalah jasa pengiriman barang, termasuk pengeluaran barang dari bea cukai kepabeanan. Jadi itu yang utama. Kemudian ada lagi kita punya divisi yaitu pengiriman kargo kurir ya, kurir artinya paket ya, paket. Ini kita masih untuk saat ini terbatas layanannya, masih hanya di Jawa aja, Pulau Jawa. Kemudian yang selain itu kita ada jasa konsultasi untuk perusahaan yang membutuhkan layanan logistik untuk bisa menyesuaikan sistem logistiknya di perusahaan agar terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Jadi kita punya konsultasi juga, jasa konsultasi. Itu sih yang intinya ada di 3 jasa itu untuk saat ini. Saat ini perusahaan sudah punya berapa macam unit kendaraan atau alat berat yang untuk disewakan? Untuk disewakan kita masih punya 2 unit mobil box yang dengan mesin pendingin. Karena awal usaha kita itu, klien kita adalah perusahaan eksportir seafood. Jadi awalnya di situ. Jadi kita masih punya 2 unit mobil box yang berpendingin untuk saat ini 2. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menjalankan bisnis di bidang ini, siapa saja yang menjadi target pasar utamanya? Ya, target pasar utama otomatis dengan melihat layanan kita itu adalah perusahaan eksportir dan importir, terutama di Jawa Timur ya. Karena untuk pengurusan kepabeanan dan bongkar muat itu kan kalau di daerah Indonesia Timur kan terpusat di Surabaya, makanya kita fokus dulu di area Jawa Timur. Itu sih utama. Lalu bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui atau mengidentifikasi terkait kebutuhan dan keinginan dari konsumen? Oh ya, jadi kalau kita ingin tahu ya market kita kepingin apa, kita itu biasanya bisa dari direct selling, artinya kita melihat dari data yang ada di Jawa Timur, terutama ya perusahaan mana yang lagi growing atau yang baru tumbuh itu, atau yang startup yang masih baru mulai belum jalan operasional, itu kita bisa sasar dari direct selling itu. Kemudian kita juga menambah jaringan customer kita itu dari komunikasi hubungan baik kita dengan instansi terkait yang beririsan dengan pelaku usaha eksportir importir, seperti kita menjaga hubungan baik dengan dinas perindustrian, kemudian dengan bea cukai juga dari situ. Jadi dari situ terkadang kita dikenalkan dengan pelaku usaha yang membutuhkan layanan transport dan logistik. Itu sih untuk yang selama ini kita menjaring klien. Lalu apa bentuk komitmen yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam menjaga kualitas dan layanan untuk konsumen? Ya, jadi pertama untuk penjualan pra penjualan ya, kita biasanya mengenalkan dulu ke klien kita, melihat bagaimana
yang sudah dijalankan klien kita itu. Kalau misalkan mereka ada yang kurang, perlu kita suggest, kita memberikan suggest ke mereka supaya intinya itu agar perusahaan itu dapat nilai tambah untuk lebih efisien dari transport dan logistiknya. Kemudian dari situ biasanya klien itu tertarik untuk menggunakan jasa kita. Jadi kita nggak serta-merta langsung menawarkan jasa, tapi lebih dari itu kita juga memberikan edukasi gitu. Itu sih ya. Ya, ada yang menyewa kontainer di perusahaan ini, maka apakah ada perbedaan harga berdasarkan ukuran dan tipe kontainernya sendiri? Ya, otomatis itu beda ya. Jadi untuk unit media pembawa transport, entah itu mobil box atau itu kontainer ya, 20 feet, 40 feet, ada yang open top, ada yang flatbed, itu semua punya harga beda masing-masing, dan itu disesuaikan dengan biaya terkait, karena nanti 20 feet dan 40 feet itu beda juga untuk biaya angkutnya di pelabuhan, karena kan bebannya juga beda gitu. Kontainer berbeda-beda. Dapatkah Anda menjelaskan proses yang digunakan perusahaan dalam menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat dan volume barang? Iya, jadi kita kalau misalkan memberikan penawaran gitu, banyak informasi terkait yang menentukan harga. Jadi selain dimensi barang juga berat. Jadi kadang-kadang ada yang barangnya ringan, tapi ternyata dimensinya itu besar, makan tempat, seperti mungkin cracker ya, kerupuk gitu. Tapi ada juga yang barangnya berat tapi dimensinya kecil, seperti spare part mesin ya, atau besi baja, seperti itu yang makan beratnya di tonasenya, bukan di kubikasinya. Terus kemudian ada lagi tempat pengambilan barang sama lokasi pengiriman, itu juga mempengaruhi jaraknya ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian ada lagi yang namanya jenis barang. Jadi kadang-kadang jenis barang tertentu itu memiliki perizinan khusus, seperti barang yang mudah terbakar, itu harganya otomatis beda karena kita harus menerapkan perlakuan khusus terhadap jenis barang itu. Utamanya sih di 4 poin ini sih kalau menentukan harga itu. Kita selama ini sih masih belum punya sistem baku, tapi kita sudah punya sistem perhitungan yang masih basicnya ya simple aja sih, dari Excel ya, Excel Microsoft ya, dari Office gitu aja. Itu kita linkkan dari perhitungan itu, kita bisa buatkan invoice, kita bisa buatkan surat jalan dan dokumen pendukung lainnya. Dalam 1 bulan berapa jumlah unit yang biasanya dapat disewakan? Kalau unit kita sendiri ya 2 itu, tapi kalau di luar itu kita ada partnership dengan pihak lain ya. Jadi biasanya kita bisa rata-rata ya per bulan itu untuk saat ini itu ada 5 kontainer dry dan mungkin sekitar 10 kontainer river yang berpendingin untuk saat ini. Jadi selain harus pintar-pintar menentukan harga yang harus pas itu, jadi kan harus menentukan strateginya dalam mempromosikannya. Nah, bagaimana cara mempromosikan dalam online dan juga offline? Oke, kalau online kita punya yang namanya website ya. Di situ kita kasih fasilitas juga untuk menghitung sendiri, tapi hanya untuk ekspor saja. Untuk ekspor itu
semacam kalkulator gitu ya, perhitungan biaya freight itu. Terus dari website itu juga kita punya informasi terkini, update seperti perkembangan dunia pengiriman ya, logistik maupun transport, seperti yang kaitannya dengan transport itu, misalkan ada regulasi baru dari pemerintah mengenai PPN atau mungkin mengenai penerapan peraturan baru atau yang sifatnya itu musiman atau mungkin periodical, seperti ada informasi hari libur yang kontainer nggak boleh masuk, itu kita informasikan juga. Jadi informasi yang terkait dengan industri dengan logistik dan transport yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian dari situ kita kasih kontak juga. Biasanya mereka kalau sudah pernah masuk ke situ, kemudian tertarik dengan servis kita, itu langsung bisa komunikasi langsung ke kantor, ada nomor kantor, ada nomor email maupun nomor WhatsApp langsung untuk misalkan chat atau tanyakan langsung ke salesnya. Untuk yang online seperti itu. Kalau offline-nya kita biasanya kunjungi juga pameran ekspor atau impor gitu, untuk memperkenalkan perusahaan kita gitu. Entah itu memberikan kartu nama atau brosur kita gitu. Atau mungkin datang di acara-acara yang ada undangan dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Bea Cukai, Dinas Koperasi, ya seperti itu. Yang offline-nya seperti itu cara yang selama ini kita jalan. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi ketika melakukan promosi melalui media online maupun media offline? Ya, kalau media online itu memang harus punya tim sendiri untuk mengintegrasikan, dan karena kan biasanya kan yang rame kan untuk website kan mungkin sekarang sudah jarang ya, orang kan mungkin punya medsos ya, media sosial, entah itu Facebook, Instagram atau mungkin Telegram atau yang lainnya, itu harus punya tim sendiri. Untuk saat ini kita masih belum punya tim khusus yang mengkomunikasikan servis layanan kami melalui medsos. Itu sih tantangannya. Terus kalau yang offline ini kan berarti kita harus bertemu langsung dan melakukan direct selling atau kunjungan ke perusahaan yang target pasar kita ya. Itu kita masih terbatas pada personal. Kita masih memiliki 2 personal marketing untuk saat ini. Mungkin itu sih kendala dan tantangan kita. Waktu dekat itu punya rencana untuk membentuk tim khusus nggak untuk publikasinya? Ya, rencana memang kita mau sinergikan dengan divisi yang lain, karena kita punya 3 divisi ya, di satu atap kita itu, induk kita itu ada 3 divisi, yaitu divisi transport logistik ya, punya kita ini, kemudian PT DMG ya, kemudian ada divisi travel, haji dan umroh, itu PT Relasi, kemudian ada divisi trading, perdagangan, itu ada PT Daya Matahari Utama. Nah, itu nanti kita mau sinergikan supaya dari 3 itu ada tim yang menangani komunikasi dan promosi melalui medsos, media online lah ya. Itu sih rencananya ada. Kalau boleh tahu, dalam 1 bulan bisa mencapai omset berapa juta? Kalau kita dari tahun lalu ya, itu kalau rata-rata itu sekitar 500 sampai 1 M per bulan omsetnya. 500 juta sampai 1. Lalu seperti apa strategi yang diterapkan perusahaan untuk membedakan diri
untuk membedakan perusahaan ini dengan pesaing bisnis yang sama? Ya, jadi kalau kita punya strategi bisnis, kita punya jaringan sendiri ya. Artinya terutama dari Muhammadiyah. Jadi karena induk kita PT DMU itu memang unit bisnis dari Muhammadiyah. Jadi kita punya jaringan tertentu dan tidak juga punya rencana untuk mengembangkan ke jaringan bisnis lain. Tetap induknya ini yang kita perkuat dulu, karena kalau dari induk ini sudah kuat, kita melangkah ke yang lain itu mudah. Artinya kita sudah punya portfolio, sudah pernah menjalankan. Nah, itu sih kalau dari kita tidak berusaha untuk meraup nomor satu, tapi kita memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk customer yang sudah eksis. Kemudian nanti dari situ mereka bisa mereferensikan ke kita gitu, dari jaringan yang sudah ada itu. Gimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Bentuknya itu seperti apa contohnya? Ya, jadi untuk maintain bekerja sama jangka panjang itu banyak yang sudah kita lakukan ya, seperti kita tetap berkomunikasi dengan mereka, kemudian menanyakan kesulitan mereka. Jadi kita seolah-olah itu sudah seperti rekanan partner ya. Kalau hubungan di luar bisnis sudah kayak teman gitu kita. Jadi itu yang membuat kita itu nanti dipertimbangkan konsumen untuk selalu memakai jasa kita. Artinya customer itu sudah tahu, oh berarti PT DMU sudah mengertilah apa yang kita butuhkan. Itu sih perlahan-lahan. Nanti ada customer baru, kita juga meyakinkan seperti itu, bahwa kita itu partner yang bisa diandalkan. Apa saja yang dibutuhkan kita berusaha untuk memenuhi. Gitu. Bagaimana perusahaan menangani keluhan atau masukan dari pelanggan untuk meningkatkan kepuasan mereka? Nah, ya, dari pasca selling ya, biasanya kan mereka ada review ya. Entah itu dari sisi harga ya, entah itu dari sisi pelayanan terlalu lama atau terlalu kurang orang untuk memberi, atau dari sisi lainnya misalkan komplain ada yang masalah yang terjadi saat pengiriman atau pembayaran juga ya, itu kita selalu berusaha untuk mengikuti ya, selama itu masih dalam koridor layanan kami, itu tidak ada masalah, kita bisa menyesuaikan. Jadi artinya gini, kalau mereka customer itu punya harapan ke depannya, misalkan dia minta itu agar harga bisa menyesuaikan dengan customer yang lain, selama kita masih bisa ya kita ikuti. Terus kemudian masalah term of payment ya, mereka mintanya yang kita ini ada masalah Pak, mereka misalkan ingin ada keleluasaan pembayaran, selama itu dalam batas toleransi kita ya kita bisa penuhi. Ada yang mungkin kita sudah kasih kelonggaran pembayaran itu 2 minggu, ada yang paling lama itu 1 bulan. Tapi kalau sudah lebih dari itu udah di luar toleransi kami ya, kita nggak bisa support, karena kita butuhkan untuk cash flow perputaran lagi kan ya. Itu sih yang bisa kita sampaikan, yang diminta. Komplain atau perbaikan customer kita selalu pertimbangkan, nggak selalu tolak untuk kebaikan bersama. Kemudian video wawancara dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.